Selamat sore pemirsa, Anda bersama kami dalam NTV Prime edisi hari ini, Selasa 19 November 2024. Saya Doni The Kaiser dan langsung kami ajak Anda untuk menyimak NTV Prime Dialog. Pemirsa, laga versus Arab Saudi bakal jadi penentu timnas asuhan Sintayong. Apakah pada laga hari ini Indonesia dapat membalikkan keadaan dari terpuruk di dasar klasemen menjadi berpeluang menempati posisi keempat atau posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sejak lolos ke babak ketiga, PSSI menggenjot naturalisasi. Sampai 15 Januari lalu, nyaris seluruh kebutuhan timnas senior telah dikabulkan oleh Erick Thohir. Tapi alih-alih mendulang poin, Jay Itzes terpuruk di tangan Tiongkok dan lalu Jepang. Dan sekarang proyek timnas yang bertumpu pada pemain naturalisasi sedang dipertaruhkan. Dan STY menjadi sosok yang diminta memperbaiki kinerja timnas agar kembali berbicara di grup C. Kami ajak Anda membahas dan berdiskusi tentang topik ini. Sudah kami hadirkan narasumber kita di studio dan juga satu dari Singapura. Saya perkenalkan yang jauh dulu adalah pecinta sepak bola yang juga Duta Besar Republik Indonesia di Singapura, yaitu Suryo Pratomo, dan juga dua analis sepak bola kita yang sudah hadir di studio, yaitu Yesayas Octavianus dan juga Anton Sanjoyo. Apa kabar Bung Yes? Baik-baik. Salam baku dapa. Salam Bung Joy, kita sapa sama-sama Excellency Mas Tommy, apa kabar? Baik Doni, Yesayas, Anton, Joy. Ya, ini nada-nadanya nada-nada reuni ya. Tapi kita tidak membahas reuni masa lalu Anda bertiga. Kita akan diskusi tentang timnas kita yang malam ini akan berlaga di GPK. Sebelum lebih jauh kita diskusi, saya ajak Anda pemirsa, kita akan lihat dulu bagaimana situasi dan kondisi terkini di Gelora Bung Karno. Sudah siap di sana jurnalis NTV Hasbi Allah yang akan melaporkan langsung dari GPK. Hasbi, bagaimana kondisi saat ini? Ya Doni dan juga pemirsa, kita bisa melihat di sini situasi dari Gelora Bung Karno saat ini hujan deras menjelang Indonesia melawan Arab Saudi yang memang merupakan lanjutan round ketiga Piala Dunia 2026. Dan tentu Anda bisa melihat di kanan kiri saya. Kali ini penonton kebanyakan lagi berteduh begitu. Di sebelah kiri saya misalkan ini adalah pintu masuk menuju ke dalam Stadion Gelora Bung Karno. Nah, di atas sini ada pemeriksaan, banyak penonton yang menggunakan jas hujan. Nah, termasuk di samping saya ini ada teman-teman dari Palangkaraya. Doni yang kami jauh sekali dari Palangkaraya. Wow. Ini keseruannya meskipun hujan menggunakan jas hujan. Emang udah siap dari Palangkaraya bawa jas hujan nih? Kita siap dari Palangkaraya bawa jas hujan. Udah tahu pasti hujan, mantap. Kita pasti menang guys. Nusantara mantap. Ya itu dia tadi. Sedikit Mas Adit, Mbak Dea dan juga Mas Reza. Begini, teman-teman, bagaimana melihat Indonesia saat ini peluangnya sangat kecil karena harus menang melawan Arab Saudi, kemudian nanti berlawat ke Australia agak sedikit susah. Kemudian juga ada beberapa pertandingan lawan Bahrain dan Cina yang ada di GBK. Nah, kira-kira seperti apa nantinya harapan pertandingan kali ini? Harapan pas ini pastinya kita harus menang, tidak boleh kalah, minimal 3-0. Ya nggak apa-apa lah 2-0. Gimana Mas Reza tanggapannya? Benar. Gimana Mas Reza? Kalau menurut saya kita harus selalu menang. Menang. Tidak mungkin kalah kita kali ini karena saya nonton dari Kalimantan jauh-jauh sampai ke Jakarta nih guys. Mantap sekali. Yang penting kita menang kalah itu sudah biasa. Yang penting kita dukung terus Yang penting menang. tim kita. Oke, Indonesia istri Raya. saya komen, ini istri saya Bang. Pas semangat. Mantap. Mbak Dea gini nih, ada sedikit kritik untuk pelatih teman-teman juga ya ke Sintayong. Bagaimana memang sudah difasilitasi banyak hal, terutama naturalisasi, kemudian juga beberapa keinginannya dipenuhi oleh PSSI. Namun belum maksimal hingga sejauh ini, belum meraih kemenangan di kualifikasi round ketiga ini. Nah, kalau menurut teman-teman, aku ke Mbak Dea dulu, gimana Mbak Dea? Apapun yang terjadi ya tetap kasih support terus lah pokoknya. Semangat! Kalau misalkan ada wacana STY out, banyak nih udah mulai bertebaran di Twitter maupun di TikTok dan Instagram. Nah, kira-kira setuju atau enggak nih? Oke, saya udah 3 kali posting Instagram. Semuanya stay. Jangan sampai out ya. Karena dari mainnya sudah bagus sekali timnas Indonesia. Dari menit 1 sampai 90. Dia lari terus pemain timnas Indonesia. Jangan sampai stay out.
pertahankan. Oke. Kalau Mas Reza gimana nih pendapatnya? Kalau menurut saya strategi dari STY sudah bagus. Itu pemain-pemainnya juga sudah bagus. Mungkin kita kurang beruntung aja. Itu aja. Teman-teman dari Pankaya makasih banyak. Hati-hati barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Selamat menyaksikan pertandingan, kita nikmati, enjoy sama-sama ya. Terima kasih Nusantara, sahabat saya. Ya itu tadi keseruannya Doni dan juga pemirsa, bagaimana penonton saat hujan ini masih tetap antusias untuk menyaksikan pertandingan Indonesia dan juga Arab Saudi pada malam hari ini. Nah, Arab Saudi sendiri memang memiliki background yang cukup kuat. Kemarin berganti pelatih dari Mancini dan juga kali ini mendatangkan Griezmann dari Prancis yang memang sudah melatih terlebih dahulu Arab Saudi dan pernah mengalahkan timnas Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Kita tentunya akan melihat bagaimana. Iya, oke, baik Hasbi. Meski suara Anda agak patah-patah, tapi tadi supporter kita di sana semangatnya luar biasa dan ini juga karena hujan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat timnas kita untuk berlaga kurang dari 2 jam lagi. Hasbi, nanti saya akan kembali ke Anda di tengah diskusi kita untuk mengikuti perkembangan. Dan sebelum kita dialog, saya ajak Anda untuk menyimak dulu pernyataan Ketum PSSI Erick Thohir berikut ini. Because it's my responsibility. So we're still together. Kesempatan bagi Morita dan Daichi Kamada terlepas dan akhir dari persaingan, tentunya perjuangan sudah dipertunjukkan. After the match, I meet the media. They're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have. I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibility. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay as a team. Ya, kata Ketum PSSI ada ditulis besar tadi introspeksi. Kehormatan pertama saya ke Singapura dulu. Saya mau tanya Mas Tommy sebagai profesional pecinta bola yang punya hobi jadi duta besar. Mas Tommy, apa komentar Anda melihat timnas kita sekarang ini? Ya, Mas Tommy, sorry, masih di mute. Boleh diulang statementnya, silakan. Kita melihat ekspektasi dari masyarakat memang sangat luar biasa karena memang mimpi yang diberikan oleh pengurus PSSI sangat tinggi dan karena itu semua sepertinya euforia. Kita lupa bahwa ini adalah sebuah proses yang sangat panjang dan apa yang kita lakukan terutama pendekatan dengan menarik para diaspora dengan proses naturalisasi ini kan baru berlangsung dalam beberapa bulan terakhir lebih intensif, bahkan kemarin seminggu sebelum pertandingan misalnya kita masih menaturalisasi pemain kelahiran Belanda dari FC Copenhagen, Kevin Dix, yang tentunya ketika dia di-blend dengan pemain-pemain yang lain wajar kalau kemudian belum terpadu dengan sangat baik karena memang waktu untuk bermain bersama juga sangat terbatas, hanya 3 hari mungkin mereka bermain bersama, kemudian kita berekspektasi sangat tinggi dan karena itu ketika kita melawan Jepang kita melihat bagaimana kemudian kualitas kita sangat jauh di bawah Jepang. Pemain Jepang itu ball skill-nya sangat luar biasa, mereka bisa menendang, mengumpan, mendribling, kemudian mereka bermain dengan pola-pola yang sangat begitu indahnya. Itu sebaliknya kita banyak peluang-peluang yang sebetulnya harusnya menjadi gol seperti Orat Mangun yang sudah berhadapan dengan kiper Suzuki, tetapi kemudian karena terlalu lama mengolah bola sehingga kemudian sempat diintercept dan dipotong oleh kiper Suzuki. Itu sebagai salah satu contoh bahwa
proses membina sepak bola itu memang tidak seketika dan membangun sebuah tim itu butuh waktu yang sangat lama dan kita belum cukup punya waktu dan memberikan kesempatan pada pemain itu untuk menjadi satu kesatuan tim yang kemudian merepresentasikan tim nasional Indonesia seperti yang kita harapkan. Ya, kalau Mas Tommy melihat dan mendengarkan statement Ketum PSSI di depan para pemain pasca bertanding kemarin itu, ada kekecewaan, ada kemudian kekesalan dan sebagainya. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Ada dua hal saya melihat. Yang pertama adalah yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PSSI adalah mengajak semua pemain untuk bangkit karena ini kita akan menghadapi putaran kedua dari kompetisi di third round ini kan kita sudah memainkan 5 pertandingan pertama, ada 5 pertandingan sisa. Posisi kita dari 5 pertandingan baru dapat 3 poin. Padahal minimal untuk bisa menempati urutan keempat kita butuh 12 poin sehingga perlu ada 9 poin dari 5 pertandingan yang tersisa. Yang ingin dilakukan oleh Ketum adalah membangkitkan kesadaran pemain untuk bermain lebih all out. Tetapi yang kedua yang saya kemudian agak aneh, kemudian menggunakan istilah proyek. Ya, jadi kalau proyek, beberapa kali sampaikan Ketua Umum ini proyek. Kalau menurut saya namanya PSSI itu orientasinya pada pembinaan dan pembinaan itu jangka panjang dan membangun tim nasional bukan proyek. Jadi kalau pendekatannya proyek itu hanya untuk kepentingan sesaat. Padahal kita tidak hanya untuk Piala Dunia 2026, kita ingin membangun sebuah sepak bola Indonesia yang betul-betul mempunyai fondasi yang kuat, punya landasan kuat, sehingga kemudian kita tidak hanya bermimpi untuk 2026, tetapi kita bermimpi untuk Indonesia ke depan yang mempunyai tim nasional yang disegani di dunia. Ya, mudah-mudahan kata proyek tadi itu maksudnya road to 2026 ya. Bung Yes, ini mungkin gara-gara kemarin angkat telepon nih kepada Menteri Jepang ini. Anda yang mengusulkan di sini betul. Juga kan? Gimana? Iya, memang saya usulkan di sini tetapi bukan untuk pertandingan yang kemarin. Untuk pertandingan tahun 2025 tepatnya 10 Juni. Nanti kalau karena itu partai terakhir kita. Dengan catatan kita sudah bermodalkan 12 poin. Sehingga kalau 12 poin itu kita di rasio aman, di posisi keempat. Tapi kalau kita mau lolos di posisi kedua dengan 15 poin, masih mungkin. Sehingga bisa angkat telepon. Itu kira-kira. Oke, malam ini bagaimana Anda melihat? Malam ini ya, saya masih percaya ya terhadap tim nasional kita. Hanya kepercayaan itu bisa terwujud kalau tim kita tampil tidak seperti melawan Jepang. Apanya? Ada sebuah revolusi permainan dari timnas kita. Dalam arti mereka harus lebih menyerang, ya tidak seperti kemarin. Kita lebih banyak bermain memperkuat pertahanan. Karena dengan lebih banyak menyerang, kita punya peluang untuk mencetak gol. Dan ketika gol lahir itu bisa membawa kita meraih kemenangan. Nah itu yang harus dilakukan oleh Sintayong dan tim kita. Kalau kita tidak mengubah pola, taktik, strategi kita, ini akan susah untuk bisa mengalahkan Arab Saudi. Bukan tidak mungkin juga kita akan kalah. Karena Arab Saudi sendiri sedang on fire ya. Karena mereka terakhir menahan Australia di kandang Australia dengan 0-0. Bahkan nyaris menang. Karena 1 gol terakhir mereka di injury time dianulir. Jadi ya marilah kita sama-sama mendukung tim nasional kita. Yang datang ke stadion bisa memberikan dukungan penuh. Yang tidak juga bisa berdoa. Tapi tentu Arab Saudi juga berdoa untuk menang ya. Tapi ya sebagai nasionalis tulen ya kita harus dukung penuh tim kita. Tapi tidak perlu angkat telepon ke Raja Arab Saudi kan? Nanti 10 Juni 2025. Bung Joy, apa yang kurang nih? Kalau kita melihat artinya dari kekecewaan Ketum Erick Thohir itu kan istilahnya semua sudah kuberikan apa yang kau mau. Tapi kenapa begini gitu loh? Persoalannya adalah membangun tim itu kan bukan per individu. Membangun tim itu butuh blending yang cukup panjang ya. Kalau kita bicara pemain-pemain Jepang, itu mereka sudah berkumpul, bermain bersama, mungkin kurang lebih 80% itu 3 tahun sampai 3-4 tahunan. Mereka sudah bermain bersama. Kita 1 Sementara tahunan Anda bayangkan, Kevin Verdong, you name it lah siapa yang ada di tim Indonesia itu, baru berkumpul untuk tim Indonesia kan 3-4 hari. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya untuk sebuah tim nasional yang bertanding pada Piala Dunia. Gitu. Maksudnya jadi, luar biasa apa ini? Luar biasa hebat, luar biasa kepepet? Luar biasa tidak biasanya. Maksudnya
kalau itu bisa terjadi menjadi sebuah tim yang bagus, itu luar biasa. Tapi kan nyatanya tidak. Ya, apa yang kita lihat menghadapi Jepang betul-betul menyadarkan bahwa membangun tim tidak bisa, kalau orang Jawa bilang sakdek saknyet, itu tiba-tiba kita ambil pemain-pemain yang rata-rata katakanlah memang di atas rata-rata pemain kualitas ASEAN lah ya. Dari Belanda, siapa yang tidak kenal Belanda, meskipun mereka ada di tier 2 kebanyakan, hanya beberapa yang di Eredivisie kan, tapi tetap aja binaan Belanda pasti rata-ratanya lebih bagus. Tapi per individu bagus, tapi ketika digabung dalam satu tim yang jarang bermain bersama, kan beda ininya. Arab Saudi mereka kebanyakan main di Liga Arab. Ya, mereka punya, katakanlah waktu mereka 3 hari 4 hari kumpul bersamanya, jamnya masih jauh lebih banyak daripada pemain-pemain Indonesia yang dipegang Sintayong. Jadi kalau terjadi masih ada miskomunikasi di belakang, di lini depan belum juga menemukan kematangan. Kemarin yang ada di posisi nomor punggung 9 Ratnar Oratmangun. Dia pemain sayap kiri sebetulnya, ditaruh di posisi nomor punggung 9. Yang nggak gol lah gitu loh. Kira-kira begitu kan kasarnya gitu loh. Strike yang biasanya di tengah, dia ada di pinggir gitu. Itu harusnya strike di situ ya. Nah, itu menurut saya coba-cobanya Sintayong ini kebanyakan gitu loh. Jadi terutama di lini depan yang betul-betul belum solid ya. Kan tidak ada satupun striker Indonesia yang posisi saat ini yang betul-betul clinical, yang betul-betul satu peluang satu gol gitu kira-kira. Kan belum ada gitu loh. Yang menurut saya yang masih paling bagus ya dalam posisi sekarang strike. Kalau kita mengaca pada penampilan dia sebelumnya di tim U23, di Piala Asia dan macam-macam. Tapi penampilannya nggak meningkat. Lini belakang yang tadinya saya pikir sangat solid, ternyata kalau dihajar dengan tsunami-nya Jepang, bobol juga 4 gol. Gitu loh. Ini kan lawan Cina, 3 peluang Cina, 2 jadi gol. Gitu kan. Ini yang menurut saya harus segera dibenahi. Tapi kalau ngomong lawan Arab Saudi, kita bisa menahan mereka di Riyadh 1-1. Harusnya sih main di GBK masa nggak bisa menang. Problemnya mainnya gimana? Nah, kan itu dia. Artinya, dengan tetap pada semangat prasangka baik dan mendukung Coach STY, saya mau minta pendapat Mas Tommy, apakah bisa juga malam ini laganya kita berspekulasi kalau melihat kondisi timnas kita seperti ini, Mas Tommy? Wawancara pelatih Brasil Mario Zagallo ketika ditanya mengenai peluang atau pertandingan, dia katakan, sepak bola itu bukan matematika. Jadi tidak kita berbicara sebelum pertandingan. Yang menentukan itu nanti di lapangan. Dan kalau kita sekali lagi, tentunya kita boleh berharap. Dan seperti tadi Joy menyampaikan, kita punya peluang menang. Tapi sekali lagi, mari kita realistis untuk melihat. Di pertandingan pertama kita melawan Arab Saudi, itu kan kita beruntung untuk tidak kalah. Ada tendangan penalti yang berhasil dipatahkan oleh kiper Martin Paes. Dan kalau kita lihat kualitas permainan Arab Saudi, secara teknik mereka sedikit di atas Indonesia. Jadi kita tentu berharap malam hari ini ada luar biasa, keajaiban kita bisa menang. Tetapi kita harus juga realistis bahwa yang kita hadapi ini adalah tim yang pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022. Jadi ini bukan tim yang sembarangan. Tadi Joy sudah menyampaikan, ini tim juga bukan tim yang baru berkumpul bersama. Mereka sudah berlatih menjadi sebuah tim yang cukup waktu lama. Dan pelatih yang sekarang menangani adalah pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia yang lalu. Jadi saya kira sekali lagi kita punya tentu ada dalam pertandingan tidak ada yang tidak punya peluang, tetapi mari kita sadar mengenai kekuatan kita. Dan kalau pendekatannya adalah dengan sepak bola menyerang, itu malah akan berbahaya bagi tim nasional kita. Tapi sekali lagi mudah-mudahan Sintayong menemukan bagaimana taktik strategi yang paling tepat juga untuk memilih pemain-pemain mana yang paling siap. Dan dengan main 5-3-2-1 menurut saya jauh lebih aman bagi Indonesia menempatkan satu orang persis seperti kemarin main di Arab Saudi. Sekali lagi Arab Saudi dengan 4-3-3-nya mereka tim yang sangat
menurut saya sangat berbahaya. Dan belajar dari pengalaman Jepang, ketika kita diserang dan digoyang atau diterobos dari sayap, itu pertahanan kita mudah untuk bisa goyah. Dan ini yang saya kira menjadi pelajaran terpenting dari pelajaran melawan Jepang tadi, dan saya kira pelatih sekelas Sintayong paham apa yang perlu dilakukan untuk membuat kita tidak kalah. Oke, ya. Saya ke Bung Yes. Dari judul kita, laga hidup mati STY atau laga hidup mati Timnas ini. Karena kalau kita baca dari 4 atau 5 laga terakhir kan line up-nya tuh nggak ada yang pasti ya, berubah-ubah ya. Komentar Anda, Bung? Laga hidup mati untuk dua-duanya. Untuk Timnas ya harus menang untuk membuka peluang. Kalau untuk STY adalah untuk menentukan nasibnya selanjutnya. Karena menurut saya kalau kita kalah, kayaknya posisi keempat juga sulit untuk dapat. Karena kita akan maksimal mendapat 10 poin. Itu pun kalau menang lawan Bahrain dan Cina. Kalau melawan Australia dan Jepang, sudahlah. Kita kesampingkan dulu. Ya. Nah, untuk STY sendiri harus menang. Kalau draw juga saya kira tidak ada maaf bagi dia. Segera retired, mundur. Atau PSSI ambil sikap tegas memberhentikan STY. Karena dengan adanya STY kita lihat dari 6 pertandingan kalau nanti tidak menang, dia tidak pernah mempersembahkan satu kemenangan pun. Mau jadi apa dengan tim ini ke depan? Ya, jadi itu kira-kira pesan saya kepada PSSI maupun STY supaya tahu diri lah. Kalau tidak menang selesai. Nah, biar menang bagaimana? Ya, biar menang harus semua kemampuan yang ada yang terbaik dari tim kita harus dioptimalkan. Seluruh pemain juga menyadari betul tanggung jawab mereka, peran mereka. Mereka harus optimalkan semua kemampuan mereka di lapangan. Seperti kemarin, yang tadi sudah disinggung oleh Mas Tom, itu Ragnar Orotmangun harusnya bisa mengkonversi peluang dia menjadi gol. Kemudian juga ada satu peluang yang sama baiknya di babak kedua, Aran Pratama mendapat peluang yang terbuka juga. Dan pas bola ada di kaki kiri dan kekuatan dia ada di kaki kiri. Harusnya dia menyepak itu bola dengan serius dan sungguh-sungguh. Bahkan tendangan yang keras karena ada di kaki kirinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Aran? Dia melepaskan bola seakan mengumpan itu bola kepada kiper Jepang. Ini sesuatu yang menurut saya mustahil dilakukan oleh seorang pemain yang tiap hari mereka itu berlatih sehari 2 kali pagi dan malam. Atau pagi dan sore. Bayangkan kalau tiap hari kita bermain bola, kita tahu kok tendang bola itu yang benar kayak apa. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh tim kita dan individu-individu 11 pemain di lapangan untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka. Nah, pertanyaannya Bung Joy, ini tentu bukan kemampuan terbaiknya STY kan untuk mengorkestrasi timnas kita di lapangan untuk yang terbaik bisa keluar kan? Harusnya begitu, tetapi dengan semua sources yang dia punya, dengan semua yang sudah terjadi dalam 5 pertandingan yang dia lakoni bersama tim nasional, ini kan kita mendapatkan gambaran yang ini apa sebetulnya masalahnya. Waktu di ruangan ini juga kita menggugat sebetulnya Sintayong ini sebagai pelatih tim nasional, dia harusnya mampu meningkatkan kualitas individunya. Katakanlah sekarang sudah ada pelatih untuk striker. Kenapa striker kita masih mandul juga gitu? Ini kan saya bisa paham karena kapan mereka latih tanding dengan tim yang benar-benar solid, yang bisa menguji kemampuan lini depan kita. Kapan kita bertanding melawan tim yang betul-betul dalam latih tanding ya, bukan pertandingan yang kompetitif seperti kemarin lawan Jepang, dengan tim yang pertahanannya kuat. Kapan kita tidak pernah gitu. Nah, kemarin juga kita diingatkan bahwa Indonesia tidak pernah ketemu tim seperti Jepang yang kualitasnya memang kelas 1 Asia. Dan kelihatan betul kan, bolong-bolongnya terutama di lini belakang. Padahal siapa yang nggak kenal Jai yang saya selalu puji bahwa dia begitu main menit pertama untuk Indonesia udah bisa tune in. Jarang sekali ada pemain seperti itu. Bahkan dia menjadi leader. Kalau ngomong non teknis, dia sudah katakan semuanya kok. Bertarung untuk keluargamu, bertarung untuk bangsamu, bertarung untuk harga dirimu. Itu yang dia katakan di depan teman-temannya saat mau menghadapi Jepang. Kurang apa lagi dengan pemimpin seperti itu gitu loh. Jadi kembali sebetulnya ke kualitasnya Sintayong gitu loh. Jadi kalau tadi Anda bicara sama Bang Yes tentang kemungkinan, kalau saya sih kalau kalah ya lawan Arab Saudi, ya harus tahu diri lah. Maksudnya kan pertandingan berikut setelah lawan Arab Saudi masih Maret ya. Masih kira-kira 2 bulan bersih lah.
gitu loh. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki tim ini, terutama juga memperbaiki pelatihnya. Karena menurut saya dia punya kelemahan mendasar satu, menurut saya bahasa. Ya, bahasa dia kalau dia latihan, dia interpreternya adalah penerjemahnya. Tapi kalau dalam game situation, penerjemahnya itu asistennya. Anda bisa bayangkan dalam situasi kritis, dia harus merintah pemain, posisinya per second, dalam hitungan detik, dia harus ngomong dulu sama asistennya. Bisa aja dalam bahasa ya? Korea, asistennya ngomong dalam bahasa Inggris, ya kan? Nah ini kan menurut saya buang waktu gitu loh, udah terlambat gitu loh. Jadi menurut saya ada hal yang harus Erick Thohir juga harus pikir panjang lah, ya. Ini ada hal yang hilang dari sisi. Kalau soal ilmu nggak usah diragukan lagi lah. Tapi delivery ilmunya kepada permainan kan belum tampak dalam 5 pertandingan terakhir. Dia bilang tadi nggak ada yang menang kan? Draw melulu, draw 3 kali, kalah 2 kali. Gitu. Jadi memang kita harus menuntut. Dia dibayar gede banget dengan keistimewaan yang luar biasa. Wajar kalau kita menuntut kan? Harus dituntut. Dan wajar kalau Erick Thohir juga kecewa begitu kan? Harusnya begitu. Saya harus melempar ini ke Mas Tommy karena setelah sesi ini kita harus berpisah dengan Mas Tommy karena Pak Duta Besar ada tugas-tugas negara yang harus dijalankan. Tapi sebagai penikmat sepak bola, ya kan, tentu selalu ada harapan Mas Tom. Ketika bola itu bundar seperti yang Anda katakan tadi, dia akan menggelinding kemana? Perlukah kita yang namanya semacam apa itu ya? Kalau laki itu apa ya? Keberuntungan. Hoki atau keberuntungan begitu malam ini. Catatan Anda, Mas Tommy. Ya, sekali lagi kita bicara Sinteyong ya. Beberapa kali tadi ya saya Joy sudah menyampaikan. Saya kira kan kalau kita lihat karakternya Sinteyong, sejak dia melatih tim Korea Selatan, kekuatannya dia adalah di counter attack. Dia bisa mengalahkan Jerman kan karena counter attack juga. Jadi kalau kita lihat perjalanan 5 pertandingan yang sudah dimainkan, 2 pertandingan pertama itu kan membangkitkan rasa percaya diri kita bahwa Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Mengapa? Karena bisa menahan Arab Saudi 1-1, bisa menahan Australia 1-1. Tetapi kalau dari kualitas permainan, kan memang kita menerapkan pola yang relatif bertahan dengan Jay Ides sebagai sweeper di belakang, 5 pemain di belakang, kemudian 3 dan 2 pemain penyerang. Karena itu memang pola kita memang lebih banyak bertahan. Karena itu melawan Arab Saudi, sekali lagi, Arab Saudi ini bukan tim kelas 2 yang kemudian bisa dengan mudah kita kalahkan. Kita berharap kita bisa menang, tetapi sekali lagi Arab Saudi bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Dan secara kualitas teknis, mereka punya ball skill yang jauh dari pemain kita. Mereka punya kompetisi yang jauh lebih baik dari kita. Mereka mendatangkan begitu banyak pemain-pemain dunia sampai Cristiano Ronaldo main di Saudi. Itu menularkan gaya permainan dan kemudian ada sesuatu yang bisa didapat dari pemain-pemain Arab Saudi. Karena itu kita harus menang, tetapi taktik strategi itu bagaimana cara menang. Dengan pola bagaimana tidak sampai kebobolan. Karena kalau sampai kita kebobolan lebih awal, sama dengan seperti melawan Jepang, kepercayaan diri pemain itu akan mudah untuk runtuh. Kalau kemarin Mangun bisa mencetak gol lebih dulu, pasti confident pemain akan bertambah. Ketika dia gagal dan kita melakukan gol bunuh diri dan kemudian ada gol kedua, di babak kedua kita seperti kemudian tidak punya kemampuan untuk bisa bermain. Gol keempat Jepang kita bisa lihat dari permainan 1-2, ya kan Verdong kan tidak ikut pemain Jepang untuk menggiring bola sampai dekat ke gawang dan tidak ada satupun pemain kita yang mencoba mengintercept. Dan pemain nomor 2 Jepang itu bisa syuting dari sudut yang begitu sempit. Kemudian bisa, menurut saya kan hanya pemain punya kualitas teknik luar biasa, bisa menendang dengan sudut yang begitu sempit dan menjadi gol. Kita kan belum punya pemain berkualitas seperti itu. Karena itu, mari kita realistis, main lebih banyak bertahan, gunakan serangan balik, dan itulah sebetulnya kekuatan dari Sinteyong. Mudah-mudahan serangan balik itu kali ini memberikan keberuntungan bagi kita, dan sekali lagi tentunya saya juga berharap kita bisa menang, karena kalau kemudian kita tidak bisa menang, apalagi sampai kalah marah-marah ini, akan sulit bagi kita untuk bisa menduduki peringkat keempat seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI. Jadi skornya berapa Mas Tom malam ini? Saya khawatir kita kalah.
Dengan berapa? Ya, khawatir kita kalah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mencuri gol lebih awal. Kalau kita bisa mencuri gol lebih dulu, maka kita akan bisa menang 1-0. Tetapi kemudian kalau kemudian kita tidak bisa mencetak gol lebih dulu, maka kita harus menerima kenyataan. Sekali lagi, Arab Saudi bukan tim kemarin sore, bukan tim kelas 2, dia adalah salah satu tim terbaik Asia yang beberapa kali menjadi juara Asia. Oke, siap. Baik, Mas Tom, terima kasih. Selamat melanjutkan tugas kembali. Terima kasih, Excellency Suryo Pratomo. Sampai ketemu lagi. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan isu kita rehat sejenak. Kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali diskusi kita malam ini. Kita tengah menantikan laga Timnas melawan Arab Saudi malam ini langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan sampai tadi jurnalis NTV Haisbi melaporkan kondisi di lapangan masih hujan ya. Apakah itu sebagai sebuah keuntungan atau kerugian? Nanti kita diskusikan juga. Bung Joy dan Bung Yes, kita lihat dulu tayangan grafis berikut ini. Kita berkenalan dengan pelatih Arab Saudi. Saya minta komentar Anda berdua. Bung Yes, ini pelatih kepala timnas Arab Saudi. Iya. Orang Prancis ya. Kalau melihat kinerjanya dia di Arab Saudi, bisa diukur dari penampilan di Piala Dunia di Qatar 2022 ya, ketika dia pimpin Arab Saudi untuk mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Tapi entah mengapa usai Piala Dunia lalu dia disingkirkan. Nah, karena kinerja Roberto Mancini yang menggantikan dia tidak bagus, hanya dikembalikan. Rupanya ada kesadaran ya dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi bahwa Renard tentu masih yang terbaik karena prestasi dia mengalahkan Argentina hari itu. Nah, dan apa yang dipercayakan oleh Federasi Arab Saudi kepada Renard ini sudah mulai terbukti ya. Paling tidak dalam perjalanan di grup C ini, Arab Saudi bisa mengimbangi Bahrain, kemudian juga ya mengimbangi Australia, dan ini yang paling penting yang terakhir ini, menahan Australia 0-0 sehingga membuat mereka menjadi salah satu kandidat yang bukan tidak mungkin bisa mendampingi Jepang langsung sebagai peringkat kedua. Karena Australia sendiri kita lihat tidak seperti Australia yang sebelum ini. Dengan 5 pertandingan ini mereka belum memperlihatkan prestasi yang baik kecuali ketika menahan Jepang di kandang Jepang. Tetapi itu pun lewat gol-gol bunuh diri baik oleh Jepang maupun oleh Australia. Jadi saya berharap dengan hadirnya Renard ini memang memberikan kontribusi yang baik, positif bagi Arab Saudi. Dan itu menjadi warning bagi tim kita nantinya. Sehingga kita juga harus mengantisipasi dan mewaspadai betul permainan Arab Saudi nanti. Kalau saya melihat pertandingan terakhir melawan Jepang, ada titik-titik lemah di lini pertahanan yang harus diperbaiki nantinya. 2 gol Jepang itu diawali dari serangan sayap kiri atau pertahanan kanan kita. Dan saat itu lini belakang di sektor kanan ditempati oleh Rizky Ridho dan dilapis oleh Kevin Dix. 2 pemain ini menurut saya kualitasnya memang baik di posisi mereka. Tapi entah mengapa bisa bobol. Nah, ini harus diperhatikan betul dan dikoreksi betul oleh Sintayong dan para pemain nanti. Juga di sisi kiri nantinya. Kalau di sisi kiri, kalau dengan formasi 5 belakang, kita ambil yang 3 yang baku, ada Rizky Ridho di kanan, Jais tengah, dan Calvin Vertonghen di kiri. Tetapi kalau menjadi 5, itu bisa karena Kevin Dix absen, mungkin bisa memainkan Sandy Walsh, dan juga Nathan Chuaon atau Justin Hubner. Untuk menjadi 5 belakang. Nah, ini harus betul-betul solid mereka. Jangan melakukan lagi kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Karena dengan kesalahan yang sekecil apapun, ini bisa dioptimalkan, dimanfaatkan oleh lawan untuk mencetak gol. Itu kira-kira. Ya, oke. Bung Joy, ini Renard versus STY. Renard membawa Afrika ya 2 kali ya juara ya dengan negara yang berbeda. Dengan negara berbeda. Ya. Nah, ini Zambia dan Pantai Gading. Dia menjadi salah satu cover di cover story di media-media Perancis ketika dia bukan saja sukses membawa Arab Saudi ke Piala Dunia 2022, tapi juga membawa 2 negara berbeda di Afrika menjadi juara Afrika. Master tactician, mereka bilangnya. Dan saya khawatir memang Renard ini kan sebelum membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia, dia kan tahu betul bagaimana sepak bola Arab Saudi.
Ini yang menurut saya kekuatan terbesar dia pada tim yang sekarang. Sehingga saya berkali-kali bicara, yang kita hadapi di Riyadh sama sekali berbeda dengan yang mau kita hadapi nanti. Nih 1 jam lagi di GBK ini tim yang sama sekali berbeda. Kita akan melihat tim yang mengalahkan Argentina. Meskipun dalam 2 pertandingan selanjutnya Arab Saudi tidak terlalu banyak berkutik, tetapi menghadapi Argentina menurut saya akan menjadi benchmark ya bagi Renard dan timnya untuk menghadapi Indonesia. Siapa sih yang nggak mau lolos ke Piala Dunia? Semua juga mau gitu ya. Nah ini sekarang persoalannya bagi Indonesia, kalau Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, direct kompetitor kita Indonesia tinggal Cina dan Bahrain yang akan dihadapi Indonesia di GBK. Artinya sebetulnya nggak boleh kalah, gitu loh. Meskipun Mas Tom tadi khawatir kalah dan saya tahu betul kekhawatiran itu. Problemnya adalah seperti yang saya bilang tadi, mainnya mau gimana? Kalau main pakai 5 pemain bertahan mengandalkan serangan balik, menurut saya agak riskan juga ya. Karena serangan-serangan Arab Saudi ini juga tajam, berbahaya gitu loh. Saya lebih memilih, katakanlah kalau saya bisa ngomong sama Sintayong, main aja seperti babak pertama di Riyadh dengan 3-4-2-1 gitu loh. Ambil gol babak pertama, kalau bisa 2 gol, lalu kemudian pakai 5 pemain belakang di babak kedua untuk bertahan dengan sesekali menyerang. Tapi itu hanya bisa terjadi ketika pemain-pemain Indonesia, terutama pemain yang berkiprah di Eropa, konsistensinya di babak kedua tetap dipertahankan. Karena dalam 5 pertandingan yang sudah dijalani, babak kedua selalu drop gitu loh. Saya nggak tahu apakah persoalan iklim atau cuaca dan macam-macam, tapi persoalannya adalah babak kedua ini tidak pernah punya grafik yang bagus. Ya, kalau kita lihat 30 menit melawan Jepang, Indonesia punya 2 shot on target. Punya 1 peluang emas. Itu 30 menit pertama. Setelah itu Jepang ambil alih dominasi, ball possession mereka bisa sampai 75 dan itu tidak bisa diimbangi lagi oleh pemain-pemain Indonesia, apalagi di babak kedua, apalagi sudah kebobolan 2 gol. Nah ini tidak boleh terjadi melawan Arab Saudi. Dan kita ada tren ya, kalau sudah sering kebobolan nanti dalam tanda petik ya kepercayaan diri kita semakin berkurang begitu ya. Biasanya begitu. Saya juga kaget melihat Jai kemarin itu cepat panik. Kan gol kedua itu dia di gol keberapa ya Bang Yas? Dia gol kedua. Bolanya ke kolong dia kan, gitu loh. Gol pertama kayaknya. Kedua. Yang kesalahan Martin Pas, kan bolanya ke kolongnya Jai. Oh, gol ketiga. Jadi dia kurang tenang pada saat itu. Tapi saya bisa paham kenapa dia kurang tenang. Karena Indonesia ada kebobolan 2 gol. Gitu loh. Jadi ya harusnya sih ada. Pak Marji kan bilang sudah ada pembicaraan dari hati ke hati. Mudah-mudahan sih itu membuat penampilan di pertandingan melawan Arab Saudi jauh berbeda ketika menghadapi. Tapi sebenarnya ya, Bung Yes, ini laga malam ini kan kita bicara tentang bagaimana harapan kita kepada semua skuad Garuda di lapangan. Tapi bisa jadi juga kita ambil hikmahnya. Ini juga sama dengan pelatih idol. Jadi ada 2 pelatih malam ini atau 2 coach yang akan menjadi kontestan ya. Siapa tahu nanti ada yang bisa berkontribusi buat timnas Indonesia di masa datang. Kalau lihat sejarahnya Renard gitu loh. Iya, memang dikatakan kedua pemain ini sedang tenar ya. Terutama untuk Sintayong di kita, banyak netizen yang menggantungkan harapan yang begitu tinggi kepada dia. Karena prestasi-prestasi yang sudah diukirnya. Padahal prestasi itu hanya untuk menaikkan peringkat kita, peringkat FIFA. Dari 170 sekian ada di 129 kalau tidak salah. Itu sebuah prestasi yang tidak boleh juga kita pungkiri. Tetap kita apresiasi. Ya, apresiasi. Tetapi kalau melihat bahwa dia di putaran ketiga ini belum memberikan kemenangan, bahkan belum juga pernah membawa tim senior untuk berprestasi lebih tinggi, ya katakan sebuah gelar juara, itu belum ada. Sehingga saya berharap netizen juga menyadari ya bahwa dukungan kepada Sintayong boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan juga secara tidak langsung mereka juga menceburkan Sintayong. Karena prestasi yang dia berikan belum ada apa-apa. Jadi saya berharap Sintayong kembali harus membuktikan bahwa memang dukungan masyarakat selama ini ada benarnya. Benarnya itu malam ini dia harus mengambil kemenangan dari. Kalau pemain bisa grogi, pelatih bisa grogi juga dong ya. Apalagi menyangkut hidup mati pelatih ya malam ini ya. Ya betul. Nah seperti tadi dikatakan oleh Joe itu, menurut saya memang faktor komunikasi itu sangat penting ya. Sangat penting. Tidak saja detik loh ini. Antara pelatih dengan pemain, tetapi pemain dengan pelatih juga.
juga antar sesama pemain. Ini iklim-iklim pergaulan di luar pertandingan ini sangat menentukan. Katakan saja misalnya, seperti Martin Paes kemarin ya, melakukan kesalahan blunder sehingga terjadi gol ketiga. Apakah setelah itu Sintayong memanggil Martin Paes, bicara secara empat mata? Saya kira itu tidak akan terjadi. Mengapa? Rintangannya ada di bahasa dan komunikasi itu. Pasti tidak akan terjadi itu. Berbeda kalau komunikasi dan bahasa itu satu. Sehingga ketika ada pemain melakukan kesalahan atau pemain mau curhat kepada pelatih, dia bisa ngomong sebebas-bebasnya kok. Saya ingat dulu ya, tadi juga disinggung oleh Joy bagaimana pola permainan, mau pakai pola berapa, 4-3-2 atau 4-3-3. Sinyo Aleano dulu waktu pegang tim nasional kita di tahun 1985, yang nyaris meloloskan kita juga ke Piala Dunia, dia sangat terbuka bagi media ya untuk bertukar pikiran, berbicara tentang mau diapakan sih ini tim nasional. Oke, sebelum lebih jauh, kita sudah dapat bocoran nih. Saya lihat juga dari media sosialnya Timnas. Kita lihat sama-sama grafis berikut ini dia line up kita. Formasi Timnas melawan Arab Saudi. Oke, Bung Joy, coba dibaca. Ini formasi yang saya duga dari awal akan main dengan 3-4-2-1 ya. Karena memang formasi ini yang mengagetkan Mancini waktu itu di Riyadh. Ya kan 4-3-2-1 walaupun pemainnya sudah agak berbeda. Tapi di depan kurang lebih sih sama, Rafael Struijk. Nah ini saya yang masih apakah benar Ratnar Oratmangun akan ditaruh di posisi nomor punggung 9. Karena itu striker murni loh harusnya. Dan kita nggak punya striker murni. Nah ini akan masih jadi pertanyaan, kita lihat di depan. Risikonya? Resikonya dapat peluang nggak jadi gol seperti kemarin gitu loh. Nah ini yang menurut saya mungkin kemungkinan besar Rafael Struijk dan Oratmangun akan berganti posisi bergantian. Kalau Rafael Struijk bisa nyisir dari kiri, kemudian masuk ke cutting off ke kotak penalti, dia lakukan dengan bagus berkali-kali, mungkin dia akan dipertahankan. Tapi kalau tidak, kemungkinan akan bergantian posisinya. Artinya harapan kita ada di Struijk ya. Kalau misalnya Oratmangun tidak mampu memberikan tendangannya. Kalau saya lihat berkali-kali penampilan Rafael Struijk yang di posisi nomor punggung 9 cukup lumayan dibanding atau Oratmangun di posisi sayap kiri jauh lebih lumayan dia menyisir masuk ke kotak penaltinya atau melakukan umpan tarik ke kotak penalti jauh lebih bagus gitu loh. Apakah sudah dicoba dalam 1-2 hari ini dia di posisi nomor punggung 9 kita nggak tahu juga. Tetapi karena sudah ada pelatih striker harusnya sih kepercayaan diri tinggi ya kalau memang dia ditaruh di posisi nomor punggung 9 artinya dia ada sebagai target man. Tapi kunci menurut saya ada di kiri dan di kanan di posisi back. Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Jadi itu yang akan menentukan Indonesia bisa bertahan dengan bagus atau tidak, bisa transisi dengan bagus atau tidak. Sementara Nathan Haye di tengah itu dia harus melakukan banyak sekali intercept kepada pemain-pemain Arab Saudi. Harus banyak tackling dengan resiko kena kartu kuning. Tapi harus dicegat setinggi mungkin. Pemain-pemain Arab Saudi jangan sampai masuk ke perimeter pertahanan Indonesia. Kira-kira begitu. Tapi itu pasti sudah menjadi rencana besarnya Sintayong. Karena saya lihat dia akan melakukan hal yang sama ketika pertandingan di Riyadh di babak pertama. Itu dia lakukan hal yang mengagetkan Mancini sampai saya katakan waktu itu pemain Arab Saudi bengong-bengong tuh. Melihat permainan Indonesia di babak pertama ya. Tapi di babak kedua dropnya banyak banget. Karena drop banyak banget kemudian Indonesia bisa akhirnya tertahan kan, nyaris kalah malah dengan blundernya Martin Paes. Untungnya penaltinya digagalkan. Tapi overall menurut saya bikin gol dulu, bikin gol cepat, main 3-4-2-1 di babak pertama. Itu maunya begitu. Bung Yes dengan line up seperti ini harapan masih ada dong. Ya, saya melihat ada Marcelino loh di depan. Ya, itu yang mau saya singgung. Marcelino ini dia punya speed dan kepercayaan diri, tetapi kekurangannya adalah di skillnya dan mengambil keputusan di saat-saat kritis. Kalau STM memainkan Marcelino sebagai tandem Oratmangun dan juga Rafael Struijk, harusnya pemain ini sadar betul bahwa yang dia bisa lakukan adalah mengobrak-abrik lini pertahanan Arab Saudi dengan speednya. Paling tidak dia harus lakukan dengan menggiring bola masuk kotak penalti. Dengan risiko dia ditebas. Karena itu akan memberikan hukuman penalti bagi Arab Saudi dan peluang itu bisa kita ambil.
Nah, itu yang harus dioptimalkan oleh Marcelino. Yang lain saya tidak lihat. Dia punya kecepatan itu harus dioptimalkan untuk mengambil keuntungan. Masuk dengan bola ke kotak penalti untuk membuat Arab Saudi melakukan kesalahan di sana. Yang lain dia ya bermain standar saja, tidak punya skill, tidak punya passing yang bagus, ya, tidak punya kontrol yang bagus. Nah, tentang empat tengah, yaitu ada Calvin Verdong di kiri, di belakang dia back kiri ada Justin Hapner, kemudian di tengah ada Ivar Jenner dan juga Tom Haya, dan di kanan ada Sandy Walsh. Saya kira formasi ini dengan materi ini cukup baik. Baik dalam menyerang maupun bertahan, terutama dalam bertahan. Tetapi kalau dalam menyerang, saya berharap Calvin Verdong dan Tom Haya bisa memanfaatkan kelebihan mereka dalam melepaskan terupas, umpan-umpan terobosan ke depan. Dan itu pun ketika bola yang datang dari Verdong maupun Tom Haya itu harus dikontrol dengan matang betul, baik oleh Orad Mangun maupun Rafael Strijk. Ya, oke, Bung Yes. Saya harus mengakhiri diskusi kita karena saya tahu Anda berdua akan ke GBK. Ya. Tapi waktu kita 1 menit sebelum kita berpisah, closing statement bicara soal skor, angka, ini harapan juga Anda di angka berapa? Mungkin perbedaan 1 digit ya. Saya tetap optimis dan berharap tim nasional kita menang. Dengan skor bisa 1-0 atau 2-1. Ya. Atau 2-1. Ya. Oke, Bung Joy. Harapan menang tentu karena ini hidup mati ya bagi Indonesia. Memang masih ada 2 pertandingan kandang melawan Cina dan Bahrain. Tapi kalau tidak mengambil poin penuh melawan Arab Saudi, pertandingan selanjutnya masih sangat lama. Ini membuat situasi di tim akan menjadi kelabu. Kendor lagi ya. Nah ini yang harusnya sih bisa menang lah. Saya sih berharap ada gol cepat di 15 menit pertama. Indonesia bisa menang tipis 1-0 atau 2-1. Oke. Saya juga begituan. Oke, Bung Joy, terima kasih, Bung Yes. Terima kasih. Mari kita dukung timnas Garuda kita malam ini sama-sama agar bisa memenangkan laga melawan Arab Saudi. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana. Setelah jeda azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, NTV Prime masih akan kembali. Kami segera kembali.